kok tidak kerja ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, atau Korea yang gajinya itu tadi lebih besar dari Malaysia? Tawarin kalau Mbak Ati mau nggak kalau misalkan ke Malaysia di Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? Di video kali ini Sari mau mereaksikan salah satu video ya. Ini tentang alasan dia kenapa lebih memilih bekerja di Malaysia daripada negara lainnya seperti di Hong Kong, Singapura, Taiwan ya, Korea, Jepun ya kan teman-teman. Biasanya negara-negara yang Sari sebutkan tadi itu banyak juga pekerja-pekerja daripada Indonesia yang bekerja di negara tersebut. Tapi yang Sari lihat ya, tapi banyak sangat orang ya, orang Indonesia lah terutamanya, ramai memilih kerja di Malaysia ini dibandingkan negara-negara yang Sari sebutkan tadi. Kira-kira apa sih alasan mereka? So, kita tengok dulu video yang satu ini, nanti kita akan bahas ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru bergabung ke channel Sari, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau Sari ada update video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Oke teman-teman, kita dengarkan sama-sama ya penjelasan daripada kakak yang satu ini. Cum. Kok tidak kerja ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, atau Korea yang gajinya itu tadi lebih besar dari Malaysia? Tidurnya hanya beralaskan kardus, selama 3 hari teman. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah yang jadi beban saya sebagai Oke teman-teman, ini daripada channel Ati Pineng ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ati Penang. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga baik-baik semuanya ya. Amin. Sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya kan ada upload satu video nih. Saya ada upload satu video tentang pengalaman pertama kali saya menginjakkan kaki sebagai TKW di Penang, Malaysia. Oh, kakak ini tinggal di Culun-culun Pineng teman ya. Orang pertama kali menjadi TKW itu culun banget pokoknya. Lucu gitu, nggak ngerti apa-apa. Nah, jadi di video itu ada beberapa komen yang isinya itu bertanya kepada saya, Mbak Ati, kenapa kok tidak kerja ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, atau Korea yang gajinya itu tadi lebih besar dari Malaysia? Nah, jadi oke, saya ceritakan sama teman-teman ya, kenapa saya bisa sampai kerja ke Penang, Malaysia ya. Kenapa ketidak negara-negara yang gajinya lebih besar. Tapi ya besar kecilnya gaji itu kita syukuri aja ya. Betul. Kita syukuri aja. Pasti gimana pun kita pasti bisa simpan lah kalau kita bersyukur. Oke, saya cerita awalnya saya itu ya pokoknya dalam hidup itu ada masalah ya. Setiap orang yang pergi ke luar negeri itu nggak mungkin kalau tiba-tiba pergi aja tanpa ada masalah di Indonesia. Atau mungkin ya ingin mencari penghasilan yang lebih, bisa jadi gitu kan ya. Nah, jadi waktu itu saya ada masalah sedikit-sedikit, terus saya memutuskan untuk kerja ke luar negeri aja. Karena kerja di luar negeri itu kan ibaratnya kita di rumah majikan, kita dapat gaji, kita nggak kemana-mana gitu kan ya. Kita dapat gaji dan kita bisa simpan uang. Nah, kayak gitu dalam pikiran saya dulu teman-teman. Oke. Nah, setelah itu saya kontak sana kontak sini dan saya dikasih nomor telepon suatu PT ya, PT di Malang. Saya masuk ke PT Malang
Dimana PT itu sangat besar sekali dan dia hanya memasukkan TKW ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Korea. Oh, oke. Nah, di sana itu banyak, ramai banget. Nah, saya melalui banyak orang yang mau proses kerja seperti ke luar negeri juga ya? dan nyerahin itu apa berkas-berkas ya, berkas-berkas atau syarat-syarat apa yang diminta oleh Dokumen ya, PT gitu kan. berkas dokumen. Habis itu, oke, saya sudah medical, sudah gini-gini. 2 hari saya di sana kalau nggak salah ya. 2 hari saya di sana, jumpa dengan teman-teman. Ternyata di sana itu banyak teman-teman yang sudah 6 atau 7 bulan itu belum terbang Oh, oke. karena belum dapat job, ya kan? Nah, jadi saya berpikir, aduh kok lama sekali. Iya ya. Itu buang masa gitu ya teman-teman ya, buang Betul. waktu banget. Saya pikirannya tuh pengennya cepet kerja Supaya gitu dapat ya. uang ya. Terus Betul. akhirnya saya mutusin kalau ada nggak yang proses lebih cepat gitu kan, ke negara mana dibilang. Terus saya diajak pindah PT. Saya diajak pindah PT ke PT yang agak kecil yang dia itu menampung TKW hanya ke Malaysia dan Singapura. Nah, terus saya itu Khusus disaranin untuk Malaysia, ke Singapura. Singapura. Oke, saya bilang oke ke Singapura. Dan alhamdulillah teman-teman, memang di PT itu saya tidak lama karena hanya belajar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kalau kita mengetahui dasar kata PT-nya itu kita nanti di sana akan bisa secara sendirilah gitu kan ya. Nah, setelah itu oke, saya dapat 3 minggu sudah dapat job dan diterbangkan ke Singapura. Oh, 3 Jadi minggu saya aja. tidak jadi mengambil Taiwan. Cepat juga. Akhirnya saya diterbangkan ke Singapura. Nah, di Singapura inilah baru cerita dari perjalanan saya itu berubah. Oke, di start Cerita ya. dari perjalanan Baru keluar. saya untuk menjadi TKW ke Singapura itu berubah teman-teman ya. Nah, setelah sampai saya diterbangkan ke Singapura. Di Singapura itu tadi, aduh, bener-bener kalau teman-teman ya, di Singapura kita di penampungan, di mes ya, kita medical lagi ya kan, medical lagi, pokoknya digiring ya, itu para TKW itu digiring. Semua medical ramai itu ya. semuanya medical. Sampai berapa ratus orang kayak gitu. Sampai di mes itu pun teman-teman ya, sampai di asrama tuh kita dikasih makan apa? Oh, makan apa ya? Ini di Singapura ya. Hanya bubur dan rebusan sawi putih tuh. Jadi rasanya cuma asin aja kan. Ya Allah. Oke, itu semuanya memang perlu proses ya teman-teman ya. Nggak Setuju. mudah gitu ya. Nah, oke, setelah itu kita medical setelah nunggu 2 hari. Oke, semuanya sudah oke. Saya dibawa pindah lagi ke agent ya, Setelah di agent, dia bilang katanya nggak tahu, saya juga nggak ngerti ada apa-apa kalau saya itu nggak jadi di Singapura. Tidak jadi di Singapura, jadi saya down ya. Saya down, saya nggak ngerti harus gimana. Nggak mungkin saya mau pulang ke Indonesia, kayaknya sia-sia banget gitu ya kan Betul-betul. teman-teman ya. Nah, akhirnya di sana ada berapa hari saya dapat telepon dari PT, katanya saya itu ditawarin kalau Mbak Ati mau nggak kalau misalkan ke Malaysia, dia bilang Oh, kan. baru ini ke Malaysia ya. Oh, ke Malaysia. Saya bilang, saya aja langsung mutusin aja, ya sudahlah, nggak apa-apa daripada saya pulang kosong, daripada saya pulang sia-sia ya teman-teman. Iya, betul lah. Jadi saya memutuskan oke, saya bilang gitu. Sampai di situ saya harus menunggu beberapa hari ya. Di sana itu di penampungan, karena kita tidak nunggu ya di penampungan ya, seperti biasa lah teman-teman, kita dibawa ke agent. Ini masih di disuruh ke Singapura office, ya? kayak gitulah, ngikutin mereka beberapa hari. Agent di sana juga baik. Terus dia bilang, setahu saya Malaysia itu di dalam otak saya ya, tahu saya Malaysia, taunya ada KLCC itu. Oh, tahu KLCC. KLCC ya.
Nah, taunya Menara saya itu kembar ya, aja, tapi agent yang famous. di Singapura dia bilang, Mbak Ati, you di Malaysia itu bagus loh, Penang Malaysia itu bagus, dia bilang. Di Oh, Penang Penang ya. Malaysia saya tidak tahu lah, pokoknya ya oke aja. Sampai di situ teman-teman, saya bukan langsung terbang ke Penang Malaysia loh. Ya, dari Singapura saya bukan langsung terbang, saya pakai ferry ya. Saya pakai Oh, melalui laut. laut-laut. Saya melalui laut sendiri itu dari Singapura, tapi ke Batam. Nah, Dari di Batam. Batam saya juga harus menunggu 3 hari kalau nggak salah. Saya itu sudah tidak pegang uang, tapi waktu itu alhamdulillah agent di Singapura itu bekali saya uang. Mereka Oh, nasib kasih baik saya kasih uang ya. itu 10, 20 atau berapa ya, sampai berapa dolar gitu. Oh, nasib Dolar baik juga. sampai di Batam itu saya masih nunggu beberapa hari, dan itu di penampungan seperti ruko gitu ya. Saya juga Oh, pun di nggak Batam. boleh keluar-keluar katanya gitu. Jadi di sana itu kita makan sendiri, apa-apa sendiri. Akhirnya ya saya tukarkan uang dolar itu tadi. Saya sudah betul-betul tidak pegang uang. Saya tukarkan uang dolar itu untuk makan dan bayar tempat tidur di situ. Di situ ada sekitar 10 orang kalau nggak salah, seingat saya itu ya, tapi bertukar-tukar gitu orangnya. Nah, di sana itu saya makan 1 hari hanya sekali, dan beli minum itu aqua ya, air mineral itu ya. Tidurnya hanya beralaskan kardus, Wah, ini di Batam hanya kan. beralaskan kardus selama 3 hari teman-teman. Nah, Perjuangan itulah ya. ya. Kalau ingat di situ tuh saya tuh ya Allah sedih teman-teman, benar-benar sedih ya, untuk mencapai suatu kerjaan di negara orang ya. Mungkin semuanya tidak sama prosesnya. Ada yang mudah, langsung langsung jumpa majikan, langsung dijemput kayak gitu juga ya. Ya, Ada ada ya. ya. Mungkin saya aja yang proses. Mungkin karena saya gagal di Singapura, mungkin jadi saya harus mengalami proses seperti ini ya. Nah, setelah itu saya sekitar ada 3 hari saya di Batam. Akhirnya saya naik ferry lagi ke Johor ya, ke Pasir Gudang ya. Oh, Ke oke. Johor, Pasir Gudang. Nah, disitulah saya setelah sampai di Johor, saya naik bis ya, dihantar ke terminal bis untuk menuju ke Penang, Malaysia. Oh, Nah, naik bus disinilah lagi dari Johor ke akhirnya Penang. saya sampai sebagai TKW, dan semuanya tidak disangka teman-teman, karena tujuan saya itu sebetulnya memang Taiwan pertamanya. Karena prosesnya masih terlalu lama, akhirnya saya memutuskan untuk untuk tujuan ke negara lain seperti Singapura, karena prosesnya tidak terlalu lama. Dan ternyata di Singapura ada problem apa, job atau apa kita tidak tahu. Oke. Saya juga kurang paham itu problemnya apa. Terus akhirnya saya ya sudah memutuskan untuk ke Malaysia Malaysia. saja. Tapi Oke, ya akhirnya alhamdulillah ya. teman-teman ya, setiap perjalanan hidup itu pasti ada hikmahnya ya. Susahnya dalam kita mencari jalan untuk kesuksesan itu semuanya memang perlu proses Proses. dan perlu kesabaran. Setuju. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin merantau ke luar negeri ya, boleh dijadikan suatu pengalaman atau pemikiran ya. Semuanya yang ingin sukses itu tadi pasti memerlukan proses. Betul. Dan ya, beginilah, setelah kita kerja dan kita jalani, semuanya akan terasa ringan. Dan itulah cerita saya dan jawaban saya dari komen teman-teman yang bertanya kenapa tidak ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, atau Korea. Itulah jawabannya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita saya. Wah, bagus ya Semoga semua prosesnya. dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Amin. Good job!
Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar sama-sama ya kenapa kakak ini memilih kerja ke Malaysia. Nah, banyak proses yang dilaluinya ya. Memang ya semuanya itu butuh proses kalau kita mau menjadi orang sukses. Menurut yang Sari baca-baca, daripada komentar, daripada vlog-vlog orang ya, banyak yang mengatakan alasan lain kenapa lebih memilih Malaysia daripada negara-negara lain ya. Ada Hong Kong, Singapura, ada juga apa lagi ya, Taiwan, ada Korea macam itu. Itu ya setelah mereka kerja di Malaysia itu katanya itu banyak faktor ya, antaranya bahasa, ada makanannya ya. Yang Sari dengar itu bahkan biaya hidup di Malaysia ini terjangkau dengan harga gaji yang lumayan, dan disebabkan katanya ada kawan dia yang kerja di Hong Kong macam itu ya, walaupun gaji mereka itu tinggi-tinggi tapi biaya hidupnya itu juga banyak teman-teman. Nah itulah ya, memang bertuah juga kerja di Malaysia ini ya, dengan gaji yang lumayan, biaya hidup juga itu terjangkau ya. Kata kakak ini tadi kalau kerja mau ke Taiwan, ke Hong Kong itu memerlukan masa yang lama kan, 7 bulan, 8 bulan macam itu. Disebabkan ya kita juga kena belajar bahasa lagi, belajar bahasa Mandarin kan kalau di Taiwan, bahasa Kantonis kalau di Hong Kong, bahasa Korea, bahasa Jepun. Sedangkan kalau di Malaysia ini kan kita menggunakan bahasa Melayu. Kalau kalian gunakan bahasa Indonesia di Malaysia ini juga mereka boleh paham. Jadi itu yang senangnya ya. Ya teman-teman, tetaplah bersyukur dan hadapi, jalani setiap proses di dalam kehidupan kita ini. Baik, untuk mencapai satu kesuksesan, kita harus memang melalui cobaan ya. Memang Sari pun, bukan kalian saja, Sari pun juga merasakan sendiri. Kalau kita kuat mencapainya, niscayalah ada terang ya sehabis hujan. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Buat kalian di luar sana, tetap semangat ya. Oke, thank you again for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you. Bye.